Jadi tapinya adalah jangan sampai kamu tidak bertanggung jawab terhadap main jobmu. Nah, keinginan sama kebutuhan itu memang bedanya itu tipis. Ya, kenapa saya bilang tipis? Dan prinsip yang sama yang selalu ditanamkan oleh sepupu saya bahwa ya ujilah dulu. Itu keinginan atau itu kebutuhan. Ya. Dari yang Kak Randi tadi juga udah ceritakan ya bagaimana Kak Randi bisa membeli rumah, terus kemudian beli aset kendaraan dan nanti akhirnya juga memiliki usaha. Itu apakah dari gaji yang UMR yang tadi atau mungkin ada kenaikan atau ada cara lain Kak Randi untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau lebih? Oke. Gimana Kak? Itu prinsipnya sederhana sih ya. Pasti kebutuhanmu naik, harusnya pendapatanmu juga harus naik. Ya, Kan benar. begitu ya. Benar. Itu sudah matematika sederhana lah ya, kakak bilang ya. Ya jelas lah Wim sampean Bim, kalau gaji UMR kamu minta seperti modelnya kakak ya mustahil. Iya toh. Ya. Nah dalam hal ini ya tentu ya kakak juga ada sampingan-sampingan. Itu jelas lah. Ya tadi kakak juga udah bilang kakak bisa jual beli, bisa dapat keuntungan hampir sesuai dengan kebutuhan kakak. Nah itu yang kakak tadi bilang. Sampingan-sampingan ini itu adalah cara Tuhan ya, cara pemeliharaan Tuhan buat kita. Ya. Side job itu tidak berdosa selama ada selamanya gitu ya. Ada tapinya gitu ya. Ada tapinya. Jadi tapinya adalah jangan sampai kamu tidak bertanggung jawab terhadap main jobmu. Contoh nih, misalkan ya mungkin ada yang kuliah, dia mau side jobnya, misalkan dia punya bakat main musik gitu ya, mau ke kafe atau mungkin ngiringi manten gitu kan, pernikahan itu kan juga side job toh. Benar. Atau jadi IO. Ya. Satu hal, jangan sampai side jobmu ini membuat kamu tidak bertanggung jawab terhadap main jobmu. Oh iya. Ya. Parameter yang kedua, kamu harus lihat dulu ketika kamu ngomong masalah side job untuk dapat duit kan gitu toh. Jangan sampai motivasinya keliru. Yang dicari duit aja terus. Kalian lupa tanggung jawab sebelumnya, kalian lupa tujuan sebelumnya. Kalau tujuannya adalah sebagai anak yang harus belajar sebagai mahasiswa, ya selesaikan sampai kalian lulus dengan cara apapun meskipun ada side job. Ya, ketika kakak kuliah side job kakak waktu itu jualan pulsa, jualan alat-alat dan sebagainya. Waktu itu di farmasi ya. Itu yang kakak kerjain, tapi itu bukan menjadi tujuan kakak. Ya permisi ngomong, kakak ini sudah tahu MLM dari zaman SMP. Ya, dari jualan teh sampai terakhir jualan madu gitu ya. Oh iya. Ya mungkin bisa tahu lah ya, yang dengerin gitu ya. Iya. Tapi ya kakak lihat polanya Tuhan, ketika memang ada kebutuhan, ini kebutuhan loh ya, Bib. Bukan keinginan, kebutuhan. Tuhan tuh cukupkan loh. Dan itu tidak membuat konflik yang tadi kakak bilang. Ya, jadi harus dipertimbangkan ketika kalian mengambil side job. Salah satunya adalah etika dalam bekerja ya. Kalau nanti sudah masuk di profesional, tadi kan kakak nyontohnya anak mahasiswa nih. Nah kalau contohnya ke kakak gimana? Nah kakak ini sebagai main jobnya memang di perusahaan kosmetik. Ya jangan sampai side jobnya kakak jualan kosmetik juga. Oh iya benar. Ngerti ya? Benar. Ya kalau mau jualan kosmetik, jualan yang memang ya kakak jualin kosmetiknya. Seperti itu. Ya kita tahu diri lah ya. Maksudnya tahu posisi lah ya. Supaya apa? Supaya kita tuh jalannya enak. Damai sejahtera itu pasti turun ketika memang Tuhan kehendaki di situ.
Seperti itu ya. Ya mungkin sekarang kalau konteks zaman sekarang anak-anak milenial side job banyak, ya toh. Dari yang tidak bertemu orang sampai yang bertemu orang, ya toh. Dari yang hanya ngelihat HP gitu kan, itu sekarang sudah bisa jadi side job. Waktu itu kakak hanya dengan modalkan HP bisa jualan 1 unit handphone waktu itu bisa dapat keuntungan 800 ribuan. Oh. Langsung COD kakak ambil, kakak jual langsung COD hari itu juga. Seperti itu. Jadi ketika memang ada kebutuhan, ya memang haruslah ada pendapatan tuh harus dinaik. Tapi prinsipnya tadi, ya kalau kalian mengambil keputusan side job, berarti main jobnya jangan sampai tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ya itu nanti balik ke kalian. Iya. Di situ nanti kalian dibentuk integritas kalian seperti apa, tanggung jawab kalian seperti apa. Itu betul-betul tidak bisa ditipu. Akan terlihat kalian seperti apa. Iya. Dan itu apa? Ya kalian sendiri yang menikmati nanti. Bukan kakak atau bukan kamu. Tapi semua yang mau mengerjakan ini. Ya, jadi side job nggak berdosa selama memang tahu ya aturan mainnya seperti apa. Iya. Seperti itu. Jadi kalau punya kepikiran seperti itu, ya benar-benar kumpulkan. Termasuk lingkungan-lingkungan dalam hal ini ya contoh ya kalau misalkan ya tidak bisa dipungkiri ya kalau kita di dunia per MLM-an atau mungkin dunia asuransi juga itu sudah syarat identik dengan uang ya. Ingat satu ayat ya di Alkitab, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan kan gitu toh. Ya mungkin kata-katanya nggak pas ya Bim. Tapi ingat itu ya, tapi bukan berarti itu berdosa, tidak. Selama kalian bertanggung jawab dalam hal itu, tupoksinya kalian jalankan dengan baik, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu hasil kok. Kalau Tuhan berkati lewat itu enggak apa-apa. Termasuk mungkin sekarang saham misalkan ya, mainan saham. Sekarang berapa ratus ribu aja sudah bisa kan? Ya, beda sama zamannya kakak dulu gitu kan. Cuma yang penting ketika kalian mau main-main di saham itu ya hati-hati. Ya toh? Pastikan dulu. Salah satunya yang harus kalian pastikan adalah uangnya. Jangan sampai uangnya itu kalau kata orang-orang itu uang panas gitu kan. Uang panas itu adalah tadi uang yang masuk di alokasi tadi itu. Oh, iya. Jangan sampai misalkan itu uang untuk orang tua, kalian ambil, kalian masukkan ke saham atau janganlah yang orang tua misalkan ini uang untuk bulanan misalkan. Kalian ambil masuk situ. Terus kalian loss. Habis. Ya toh? Enggak makan. Ya. Jadi itu betul-betul uang dingin. Kalau orang bilang uang dingin ya itu uang misalkan yang kalian alokasikan itu uang tabungan. Mau loss mau profit itu enggak masalah. Ya. Oke, dan itu yang menjadi permasalahan ya akhir-akhir ini. Ya mungkin dengan tawaran ya mungkin yang rame itu toh. Yang lagi rame terus karena profitnya oke ya. Tadi kembali lagi ke ayat yang tadi kakak bilang. Kalau kita fokusnya sama uang hancur wis. Benar-benar ya itulah. Karena kakak juga pernah mengalami waktu itu. Makanya bisa ngomong gitu ya. Iya. Tapi kakak berharap kamu sudah punya prinsip itu jangan sampai ngalami gitu. Iya. Belajar nggak harus mengalami dulu tapi dari orang lain. Betul. Iya benar ya. Jadi prinsip yang bisa didapat ya ketika kita membutuhkan mungkin penghasilan lebih dari pekerjaan sampingan, tetap harus bertanggung jawab dengan pekerjaan utama gitu. Betul. Mungkin sekalipun kadang-kadang ya pekerjaan sampingan tuh suatu saat bisa lebih menghasilkan. Oh iya. Tapi tetap harus Bisa bertanggung jadi. jawab dan ya berintegritas sama yang sudah main job itu tadi. Betul. Kecuali kalian mau resign ya. Ya. Lain sudah perkara. Ini kalau pekerjaan ya maksudnya. Iya. Nah, termasuk tadi kamu yang mengatakan bisa lebih besar. Jangan salah. Waktu itu kakak pernah di side job kakak itu kalau tak hitung-hitung berdasarkan effortnya, berdasarkan waktunya lebih besar di side job. Oh.
Serius. Iya, iya, Gitu loh. iya, Padahal kakak itu masih istilahnya ya untuk secara waktu ya kalau di total general sama 1 bulan itu masih memang di main job ya. Tapi kalau dibagi ratanya itu kalah di main jobnya. Gitu loh. Tapi kakak punya prinsip bahwa ya tetap lah ini main job tetap harus aku bertanggung jawab di situ gitu loh. Dan itu diuji sama waktu. Oh. Itu ya, diuji sama waktu betul gitu loh. Dan ketika kakak evaluasi ternyata oh ya betul. Waktu itu kakak lagi persiapan untuk apotek waktu itu. Jadi kakak wayahe untuk apa ya? Nabung. Nah, Tuhan cukupkan. Dari saya job itu. Seperti itu. Iya, iya. Jadi hampir waktu itu ya kakak sebutin biar kalian semangat gitu ya. Berapa kak gitu ya. Kakak hampir untuk dari saya job itu 1 bulan hampir 3 juta waktu itu. 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih menjalankan side job itu sampai sekarang berapa bulan Kak? Dimulai dari 2019. 19. Udah lumayan ya. Lumayan. Dan kamu tahu, Iya. jangan ngomong tadi 2 juta sampai sekarang ya Kak tadi. Sudah selesai perkaranya ya toh. Bisnis sudah jalan ya kan. Tuhan sudah cukupkan gitu ya. Saya jobnya ternyata apa? Sekarang 0 Bim. 0. Wah. Ya toh? Ngerti toh maksud Kakak? Dari awal aja penyertaan Tuhan itu. Ya kayak gitu tuh cara Tuhan. Gitu loh. Nah, dan biasanya kan kalau sebagai manusia gitu, kok ngene sih Tuhan, kok gitu sih Tuhan, kok enggak kok enggak terus-terusan kan enak duit ku akeh gitu kan. Nah, kan itu bahaya tuh kalau sudah duit ku akeh. Iya. Ya. Tapi bukan berarti kita enggak boleh kaya loh ya. Ya, ngerti. Kaya itu bukan dosa kok gitu loh. Yang dosa itu kita cinta uang kan gitu toh. Kaya itu harus, kalau bisa kaya kenapa enggak kan gitu kan. Iya. Bagaimana tentang mengatur keuangan, bertanggung jawab, bijak, dan tentang apa yang kita dapatkan itu sangat perlu dia diatur. Dan itu tadi beberapa contoh tadi juga Kak Randi menyampaikan prioritas-prioritas gitu. Dan apa namanya ya walaupun mungkin latar belakang yang membuat kita mengelola keuangan berbeda-beda, tapi tetap yang diutamakan juga itu tadi persembahan ke Tuhan, kemudian juga jika ada hutang itu tadi, dan juga kehidupan sosial, kemudian juga ketika kita membutuhkan penghasilan tambahan tetap bertanggung jawab sama main job sekalipun. Tadi juga dicontohkan sama Kak Randi, side job pernah sesekali lebih menguntungkan, tapi kemudian seiring berjalannya waktu ternyata ya bisa 0 juga gitu, dan akhirnya bergantung lagi sama main jobnya itu tadi. Nah, itu hal yang prinsip sekali, dan itu yang benar-benar bisa dicontoh ya, selain juga alokasi yang mungkin berbeda-beda gitu. Penasaran juga kalau misalnya tadi Kak Randi itu bilang pingin rumah, itu saya bilang kok kalau saya bilangnya butuh rumah ya, itu gimana ya kayak? Ini terjebak saya dengan kata-kata saya. Enggak ya? Ya mungkin dalam hal ini kosakata itu bisa berbeda, tapi dalam hal ini mungkin saya akan sedikit jelaskan. Keinginan sama kebutuhan ya, kalau tak luruskan gitu ya. Keinginan sama kebutuhan itu memang bedanya itu tipis. Ya. Kenapa saya bilang tipis? Sama-sama rasanya kok sama-sama urgen gitu ya. Maksudnya sama-sama kok kayaknya betul ini kayaknya gitu kan ya. Tapi satu hal dari apa yang sudah saya pernah alamin bersama Tuhan itu poin kritikalnya adalah di masalah waktu. Ya, ada satu alumni Laharayu juga bilang kalau memang itu yang Tuhan kasih buat kamu, dia akan kemana-mana. Ya, dan saya juga mengalami statement itu, gitu ya. Jadi ini masih hangat ya. Jadi kemarin bulan Desember, ya, bulan Desember ini untuk menjawab keinginan atau kebutuhan ini ya. Iya. Jadi pada saat itu saya lagi ya melepas penat ya akhir tahun gitu ya. Saya ke salah satu mall di Surabaya, ada sebuah promo kursi pijat. Ya, kursi pijat lah ya. Nah, kursi pijat itu saya berpikir, saya coba tuh gara-gara ya memang kalau saya ini memang
kalau dalam hal keinginan tuh saya banyak gitu Kak ya. Loh kenapa Kak? Ya itu salah satu kelemahan saya kalau saya bilang. Kenapa? Karena pada saat saya kecil saya itu terbatas gitu ya. Sehingga pada saat saya mungkin sekarang besar dan saya punya kehendak yang cukup ya bisa gitu ya. Saya pengen aja gitu kan. Saya coba tuh kursi pijat Bim. Kok enak ya dipijetin dan sebagainya. Wih benar-benar asik nih. Kepikiran tuh jiwa bisnisnya keluar. Oh ini kalau saya sewain ini di apotek nih bisa nih. Nanti saya cas misalkan pasien sekian kan bisa nih kayaknya gitu ya. Pikiran udah ya kan. Ya apa itu kan ya caranya ya. Tuh alat sekian puluh juta cetir gitu kan. Mikir sama istri. Gimana ya? Bisa enggak? Bisa nih kayaknya gitu kan. Terus akhirnya ngomong sama beberapa orang ya termasuk juga salah satu saudara saya yang memang sepupu tapi rasa saudara kandung gitu ya, karena dari kecil sama-sama bertumbuh dewasa dan prinsip yang sama yang selalu ditanamkan oleh sepupu saya bahwa ya ujilah dulu itu keinginan atau itu kebutuhan. Ya kalau keinginan ya nggak usah lama-lama lah, paling seminggu udah hilang tuh dari otakmu gitu ya. Tapi kalau itu kebutuhan, Tuhan akan tanamkan itu sebagai sebuah kebutuhan yang dimana terus akan mengingatkan kamu. Benar juga ya, gitu ya. Dan akhirnya apa? Selang satu minggu, jadi itu happy-happynya tanggal 26 ya, 26. Nggak sampai tahun baru kakak udah lupa. Kakak udah lupa dan ternyata apa? Ya karena salesnya punya nomornya kakak ya kan. Ternyata ada diskon lagi, diskonnya hampir 10 jutaan. Bayangkan kalau misalnya Kak tanggal 26 itu mutusin iya wes. Apa enggak tenger-tenger Kakak? Iya. Iya toh? Puluhan juta loh Bim. Iya. Apa enggak tenger-tenger? Astaga Tuhan sampai Kakak tuh. Ya mungkin alasannya karena itu unit display lah apalah dan sebagainya gitu kan. Nah itu contoh ya, contoh bahwa bagaimana caranya untuk melihat itu sebuah kebutuhan, bagaimana melihat itu sebuah keinginan, itu cara sederhana. Dan yang pasti ketika kalian mau memutuskan itu ada damai sejahtera. Kalau itu kebutuhan. Pada saat kakak ambil rumah, ya damai sejahtera ada. Dan benar-benar Tuhan cukupin duitnya. Ada duitnya. Kalau dari Tuhan dan itu kebutuhan, itu pasti dicukupkan. Itu pasti ada. Itu wes tanemono ya. Pasti ada. Tapi kalau itu buat keinginan kalian, biasanya itu yang bikin babak belur. Iya. Kenapa? Oh Tuhan aku pengen gini, aku harus akhirnya apa kalian? Oh yang side job lah, yang apalah. Sampai akhirnya kalian gak fokus sama tujuan hidup kalian. Kalian untuk apa diciptakan. Ya. Apotik pada saat harus didirikan. Harus prinsip waktu itu kakak punya prinsip sama istri sama Kak Lucy. Kalau bisa kita punya apotek jangan ngontrak. Wih sombong banget kamu Kak gitu kan, duit berapa gitu kan. Iya. Dan pada saat itu konteksnya harus ruko Bim. Bayangkan ya ruko minim berapa ya wis perhitungkan sendiri lah ya. Harus DP 20%. Duit dari mana segitu? Kalau kalian melihat atau bukan lihat, mendengarkan podcast ini dari awal, kakak yang senengnya kredit gitu kan, tabungan kakak nggak banyak. Kalau harus nyediakan sekian ratus juta untuk apa? Sarana apotek, ruko, dari mana duitnya? Itu loh caranya Tuhan. Ya memang bukan dari duitnya kakak semua. Ya tentu itu dari uang hutang. Seperti itu. Ya. Loh Kak, hutang ya opo Kak? Kalkulasinya gitu kan ya. Iya benar. Ya toh? Sampai hari ini sih intinya satu, ke prinsip yang tadi Kak bilang. Selama kakak bisa bayar, enggak masalah. Dan kakak melihat bahwa sampai hari ini masih on the track. Masih bisa lah ya. Ya tapi ya pada satu titik yang tadi Kak bilang lagi, ya kalau sudah nggak bisa senang-senang ya nggak usah senang-senang.
Sama nanti konteks kehidupan kalian memutuskan untuk ambil rumah, kalian tidak bisa nabung, ya sudah. Rumah itu tabungan kalian. Terus jangan bilang, oh aku nggak bisa ke kafe kak. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang ke kafe gitu kan. Ya. Kalau nggak ke kafe itu rasanya nggak update gitu ya. Benar. Ya kakak nggak tahu ya, itu prinsip kalian masing-masing ya. Bukan bukan kakak ini justice kalian enggak ya. Maksudnya mengejudge kalian seperti apa enggak. Tapi dalam hal ini kalau memang dirasa tidak cukup uangnya, ya undurlah kali kafe itu. Kumpul-kumpul di kafe apa dan sebagainya. Tapi kalau memang kalian mau menjaga persahabatan kalian dengan teman-teman kalian, tidak apa-apa, datang aja. Tapi bilang secara fair, bilang secara jujur. Ya, aku nggak bisa nih, aku cuma punya budget segini. Nggak usah gengsi, gitu loh. Kita nggak hidup dari gengsi kok. Benar. Kita hidup dari kejujuran kita. Ya, terlepas nanti teman-teman kalian ngomong-ngomong seperti apa, itu hak mereka. Ya, nanti kebenaran yang akan menunjukkan jati dirinya kan gitu toh. Ya kecuali kalian memang dari awal sudah berbohong, ya sudah ketahuan kan gitu toh. Tapi kalau kalian memang apa adanya, ya sudah, yang penting persahabatan kalian bisa jalan, monggo silahkan. Gitu. Ya hati-hati aja kalau sudah di kafe kelihatan kopi inilah, makanan inilah, pasti kan dibeli kan gitu toh. Benar. Hati-hati aja kan gitu. Benar. Gitu sih Bim. Jadi kalau antara keinginan sama kebutuhan kurang lebih seperti itu ya. Iya. Pengalaman hidup kakak yang kakak kerjakan sampai hari ini sih. Oke. Berarti keinginan dan kebutuhan membedakannya adalah dengan cara kita mengujinya tadi ya kak ya. Dalam rentang waktu tertentu apakah kita masih ini sepertinya butuh, atau mungkin tadi kalau misalnya Kak Randi bilang juga bahkan sampai lupa dengan hal yang waktu itu apa ya, mungkin bisa dibilang emosi sesaat gitu. Ini sepertinya butuh nih, sepertinya bisa nih untuk dia. Tapi ternyata seiring jalannya waktu ternyata bahkan sampai lupa gitu kan ya. Jadi ya mungkin itu cara Tuhan untuk ya ini bukan kebutuhannya tadi. Terus kemudian juga kalau dari ceritanya Kak Randi juga beberapa kali mengelola aset, terus kemudian perlu berhutang, tapi ya tadi juga dibilang ya hutang bukan dosa selama kita bertanggung jawab dan dan mencicil dan melunasi dengan baik. Yang perlu aku dapat juga Kak Randi ini sepertinya juga mengatur dan melihat, oh aku bisa ini membayar hutang ini. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah berhutang. Sepertinya itu ya kak ya. Betul. Ya, kak, ya? Betul. Melihat kemampuan kita juga, apakah kita bisa membayar hutang itu atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa ya jangan berhutang. Begitu ya. Betul. Kak, ya? Betul. Kakak ini bersyukurnya apa? Promosi sedikit ya. Ini kebetulan karena podcast sebelumnya tentang pasangan hidup toh ya. Betul ya. Benar. Nah, jadi carilah pasangan hidup yang mendukung kalian. Kakak bersyukurnya apa? Di situ kakak punya istri yang sangat luar biasa. Ya tadi kakak bilang kan kakak ini punya kekurangan nih gitu ya. Semuanya pengen inilah pengen itulah. Tapi yang ngerem itu istri kakak. Serius. Ya kalau katanya alumni Laharo ya bilang bahwa keputusan pertama terbesar dalam kehidupan kita itu adalah ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Keputusan terbesar kedua adalah dengan siapa kamu akan menikah, kan gitu toh? Benar. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus itu kita menciptakan surga setelah kematian, kan gitu toh? Iya. Kalau pasangan itu adalah menciptakan surga atau neraka pada saat hidup. Serius itu, Bib. Dan kakak merasa bahwa kakak bersyukur kakak punya istri seorang Luciana Triwahyuni ya gitu ya, tak sebut no gitu ya. Kebaya gitu. Ya, dalam hal ini wah betul-betul kakak bersyukur ya. Dalam hal ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya dia, ya itu betul-betul mensupport ya, mensupport baik itu keuangan, baik itu tadi keinginan kebutuhan gitu kan ya. Ya kalau kakak dah ketemu sama kakakmu ini, Kak Lucy ini mungkin ya udah beda cerita. Gitu. Udah betul-betul beda cerita, ceritanya udah nggak gini ya, nggak akan mungkin ada podcast ini gitu. Ya itulah kurang lebih. Jadi pasangan ya atau mungkin sahabat atau partner yang sering kita ajak diskusi ya paling sering ya kalau sudah berpasangan ya pasangan itu tadi itu sedikit banyak juga membantu kita untuk mengontrol keuangan dan juga salah satu mungkin orang yang dipakai Tuhan untuk kita bisa dengan bijaksana memilih
ini kebutuhan, ini keinginan, dan bagaimana juga mengolah itu juga bisa jadi berkat buat orang lain gitu juga ya Kak ya. Iya itulah teman-teman, carilah pasangan yang jadinya rada menyimpang. Iya. Kalau yang penasaran dengan podcast tentang pasangan dan pernikahan kemarin bisa nonton video sebelum-sebelumnya ya. Ya benar-benar. Oke, sip. Ya itu Kak. Itu aja sih apa namanya diskusi kita saat ini. Jadi sangat bersyukur sekali kita dapat beberapa poin yang penting tadi. Jadi dari bagaimana kita memprioritaskan uang yang sudah dipercayakan ke Tuhan, kemudian bagaimana kita mengelola dan memisahkan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, bagaimana mengujinya, dan bertanggung jawab dengan main job ketika memang kita mengerjakan side job itu tadi. Betul. Ya kayak benar kayak. Oke Kak, mungkin ada tambahan pesan Kak untuk para pendengar di sini. Ya mungkin ya kalau tidak ada ayat-ayatnya gitu juga gimana gitu ya. Ayat-ayat cinta. Ya satu hal ya di Pengkhotbah 5 ayat yang ke 10 ya, 10 atau 9 ini soalnya kalau di Alkitab elektronik. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi tadi pesan kakak bahwa ya kalian diciptakan unik masing-masing ya dengan latar belakang masing-masing. Tentu tidak bisa dikebiah uyah ya, maksudnya di generalisir semua kehidupannya masing-masing terhadap kehidupan kita. Otentik, unik, dan masing-masing punya caranya, masing-masing punya ceritanya gitu kan ya, cerita kita masing-masing. Tapi satu hal, prinsip-prinsip yang tadi kakak bilang itu ya, jangan sampai kita hidup untuk uang ya, hidup untuk terus mengerjakan ya apa caranya dapat uang, jangan. Ya, tetap bahwa fungsi kita diciptakan, kita diadakan sama Tuhan di tempat ini, organisasi ini atau komunitas ini untuk apa? Untuk ceritakan Dia, untuk terus dalam hidup kita itu terlihat bahwa bukan kita, tapi Kristus yang kita terus ceritakan buat banyak orang ya. Terutama khususnya untuk materi ini adalah bagaimana melalui pengelolaan keuangan kita menceritakan Kristus. Kita bisa memperlihatkan bahwa oh beda nih orang Kristen sama teman-teman yang lain gitu kan ya, atau dalam hal ini orang yang betul-betul punya Kristus dalam kehidupannya dengan yang tidak punya Kristus, seperti itu. Itu sih Bim kurang lebih. Oke. Ya, segitu aja teman-teman podcast kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat update dari kami. Gitu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dadah.